Konon pada zaman dahulu kala di bawah langit Nusantara yang tenang, hiduplah masyarakat yang damai di sebuah tempat bernama Desa Jatiwangi. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan rindang dan hamparan sawah yang mulai menguning tersapu angin musim kemarau yang hangat. Suara burung tekukur sering terdengar memecah keheningan pagi, mengiringi langkah para petani yang bersiap menuju ladang. Di tengah desa tersebut, berdirilah sebuah rumah joglo, berukuran besar yang tampak megah dengan halaman luas tempat warga sering berkumpul. Rumah itu memiliki tiang kayu jati kokoh yang seolah menyimpan ribuan cerita dari masa lalu yang panjang. Halaman depan rumah joglo tersebut selalu disapu bersih setiap pagi, hingga tanahnya tampak padat dan halus tanpa ada sehelai daun kering pun yang tertinggal. Di salah satu sudut halaman terdapat sebuah sumur tua berdinding batu kali yang airnya sangat jernih dan tidak pernah kering meski musim kemarau memanjang. Tempat menjemur hasil panen berada tidak jauh dari sumur itu. Sering penuh dengan butiran padi yang ditebar di atas tikar pandan. Aroma tanah kering bercampur wangi dedaunan memberikan ketenangan bagi siapa saja yang datang berkunjung dan duduk di beranda kayu yang sejuk itu. Rumah besar dan megah itu merupakan tempat kediaman seorang perempuan tua yang sangat dihormati sekaligus ditakuti bernama Nyai Rukmini. Beliau adalah pemilik tanah terluas di desa tersebut dan selalu menjaga penampilan serta martabat keluarganya di atas segalanya. Kain batik bermotif parang yang selalu dikenakannya menunjukkan status sosial yang tinggi dan ketegasan dalam setiap langkah kaki yang ia ayunkan. Wajahnya yang mulai keriput tetap memancarkan aura wibawa yang membuat penduduk desa selalu menundukkan kepala setiap kali berpapasan dengannya di jalanan setapak. Baginya, kehormatan keluarga adalah harta paling berharga yang tidak boleh ternoda sedikit pun. Setiap sore Nyai Rukmini sering duduk di kursi goyang berbahan rotan di beranda depan sambil memandangi hamparan tanah miliknya dengan perasaan bangga yang meluap. Ia selalu memastikan bahwa segala hal di sekitarnya berjalan sesuai dengan aturan dan standar tinggi yang telah ia tetapkan sejak suaminya tiada. Semua pelayan dan pekerja di rumah itu bekerja dalam diam, takut melakukan kesalahan sekecil apapun yang dapat memicu kemarahan sang nyonya. Tetangga sekitar jarang berani mengobrol lama dengannya, karena ucapan Nyai Rukmini seringkali tajam dan sangat merendahkan orang yang dianggapnya tidak setara dengannya. Di balik sifat ibunya yang sangat keras dan penuh gengsi itu, hiduplah seorang gadis cantik jelita bernama Wulandari, yang memiliki sifat bertolak belakang. Wulandari ibarat bunga melati yang mekar di tengah bebatuan tandus, menyebarkan keharuman dan kelembutan bagi semua orang yang berada di dekatnya. Senyumnya selalu ramah dan tutur katanya sangat halus, membuat para tetangga sangat menyayangi putri tunggal dari Nyai Rukmini yang kaya raya tersebut. Setiap pagi Wulandari selalu bangun paling awal untuk membantu para pekerja dapur memasak dan menyiapkan sarapan tanpa pernah merasa canggung atau gengsi dengan statusnya. Walaupun berasal dari keluarga paling terpandang di desa itu, Wulandari tidak segan untuk menimba air sendiri dari sumur tua di sudut halaman rumahnya. Suara gemersik air yang jatuh dari ember kayunya seringkali menjadi nyanyian pagi yang merdu di tengah keheningan udara yang masih terasa dingin. Setelah itu, ia akan duduk di dapur belakang yang hangat oleh nyala api tungku kayu, membantu menumbuk bumbu dengan tangan yang lincah. Asap tipis yang mengepul dari cerobong atap dapur menjadi tanda bahwa kehidupan di rumah joglo itu telah dimulai dengan penuh kedamaian yang sederhana. Namun di balik senyum lembutnya Wulandari menyimpan beban pikiran yang berat karena ibunya sudah mulai mencari calon suami dari kalangan bangsawan kaya raya. Nyai Rukmini selalu menolak setiap pemuda desa biasa yang mencoba mendekati rumahnya dengan alasan bahwa mereka tidak pantas bersanding dengan putri tunggalnya. Wulandari sendiri tidak pernah mempedulikan harta atau kedudukan seseorang karena ia hanya menginginkan pendamping hidup yang memiliki hati tulus dan budi pekerti luhur. Ia sering berdoa dalam diam setiap malam, agar kelak diberikan jodoh yang dapat membimbingnya dengan kasih sayang dan menghargai nilai kemanusiaan tanpa memandang harta. Di ujung desa yang berbatasan langsung dengan hutan jati, hiduplah seorang pemuda sederhana yang berprofesi sebagai pemahat kayu bernama Jatmiko. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil yang dipenuhi dengan potongan kayu wangi dan alat pahat tajam warisan dari mendiang ayahnya tercinta. Jatmiko adalah pria pekerja keras yang sangat jujur.
ramah kepada semua orang, dan memiliki hasil karya pahatan kayu yang terkenal sangat halus dan indah. Patung kayu dan perabotan buatannya sering dibeli oleh orang dari desa seberang karena detail ukirannya tidak ada yang bisa menyamai keindahannya di seluruh wilayah itu. Meskipun memiliki keahlian yang luar biasa dan wajah yang teduh dipandang, Jatmiko harus menjalani kehidupannya dengan satu kekurangan fisik yang tampak jelas. Salah satu kakinya pincang dan ia harus berjalan dengan sedikit tertatih akibat sebuah kecelakaan hebat yang menimpanya beberapa tahun yang lalu. Penduduk desa sering merasa iba melihat Jatmiko berjalan lambat dengan memegang sebatang tongkat bambu setiap kali ia pergi ke pasar untuk menjual kayunya. Namun Jatmiko tidak pernah mengeluh atau merasa rendah diri karena ia percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan rezeki bagi orang yang mau berusaha keras. Kebaikan hati Wulandari yang sering membagikan sisa makanan ke warga miskin diam-diam telah menyentuh relung hati Jatmiko yang paling dalam semenjak lama. Pemuda pemahat kayu itu sering mengamati Wulandari dari kejauhan saat gadis itu sedang berbelanja sayuran segar di pasar desa pada hari Minggu pagi. Ia merasa sangat kagum pada kesederhanaan Wulandari, meskipun gadis itu hidup bergelimang harta di dalam rumah joglo yang sangat besar dan megah tersebut. Perasaan cinta yang murni dan tulus perlahan tumbuh di dalam dada Jatmiko, mengalahkan rasa tidak percaya diri akan kekurangan fisik yang ia miliki selama ini. Setelah melewati malam-malam panjang yang dipenuhi dengan doa dan pertimbangan yang matang, Jatmiko akhirnya mengumpulkan seluruh keberanian di dalam hatinya yang berdebar. Ia berniat mendatangi rumah megah Nyai Rukmini untuk menyampaikan niat baiknya meminang Wulandari dengan berbekal kejujuran dan hasil tabungannya selama memahat kayu. Jatmiko memakai pakaian batik terbaiknya yang telah disetrika rapi, menyisir rambutnya yang ikal, dan membawa sebuah kotak kayu ukiran yang sangat indah sebagai hadiah. Meskipun jalannya tertatih dan lambat, setiap langkahnya dipenuhi dengan harapan besar bahwa ketulusan hatinya dapat meluluhkan dinding kesombongan yang mengelilingi rumah tersebut. Matahari siang terasa cukup terik saat Jatmiko akhirnya tiba di depan halaman rumah joglo milik Nyai Rukmini yang tampak sangat sepi dan tenang. Ia berdiri sejenak di dekat sumur tua untuk mengambil napas panjang dan menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang seperti tabuhan genderang perang. Beberapa pekerja yang sedang menjemur padi memandangnya dengan rasa heran bercampur kasihan karena mereka tahu betapa keras dan tingginya kriteria yang ditetapkan sang nyonya. Dengan senyum ramah Jatmiko menganggukkan kepalanya kepada para pekerja itu, lalu melangkah pelan menaiki tangga kayu beranda rumah yang terlihat sangat mengkilap tersebut. Nyai Rukmini yang sedang menikmati teh bunga melati di kursi goyangnya, menyipitkan mata saat melihat seorang pria pincang berjalan mendekati beranda rumahnya. Ia meletakkan cangkir tehnya ke atas meja kayu dengan gerakan kasar, menunjukkan rasa tidak suka yang amat sangat atas kedatangan tamu tak diundang itu. Wulandari yang saat itu sedang duduk menyulam kain di sudut beranda terdiam kaku, sambil melirik ke arah ibunya yang wajahnya mulai memerah menahan marah. Gadis itu menundukkan pandangannya namun hatinya diam-diam merasa tersentuh melihat kedatangan Jatmiko yang tampak begitu rapi dan membawa sebuah bingkisan di tangannya. Jatmiko duduk bersimpuh di lantai kayu beranda dengan sangat sopan, lalu meletakkan kotak ukirannya di depan lututnya, sambil memberikan salam yang hormat. "Permisi Nyai, maafkan kedatangan saya yang lancang ini. Nama saya Jatmiko dan saya datang kemari dengan niat yang suci dan tulus," ucap Jatmiko tenang. "Saya sadar saya hanyalah seorang pemahat kayu biasa yang tidak memiliki harta berlimpah. Namun saya ingin memohon restu untuk menjadikan Wulandari sebagai istri saya." Suara Jatmiko terdengar sangat mantap dan penuh kesungguhan, meskipun ia tahu persis bahwa peluangnya untuk diterima oleh perempuan tua di hadapannya sangatlah kecil. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut pemuda itu, wajah Nyai Rukmini berubah menjadi tegang, dan matanya membelalak lebar penuh amarah yang siap meledak. Ia langsung berdiri dari kursi goyangnya hingga kursi rotan itu berderit keras ke belakang, memecah keheningan siang yang tadinya terasa sangat damai. "Beraninya kau, seorang pemahat kayu miskin dan pincang, datang ke rumahku untuk meminta putri tunggalku yang berharga," bentak Nyai Rukmini dengan suara lantang.
Wulandari langsung memalingkan wajahnya dan meneteskan air mata dalam diam, karena tidak sanggup melihat ibunya memperlakukan seorang tamu dengan sangat kasar dan menyakitkan. Kemarahan Nyai Rukmini semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk wajah Jatmiko dengan jari telunjuknya yang gemetar karena merasa martabat keluarganya telah diinjak-injak oleh orang rendahan. Bawa kembali kotak kayumu itu dan pergi dari halamanku sekarang juga sebelum aku menyuruh para pekerja untuk menyeretmu keluar dengan paksa. Usir Nyai Rukmini. Kau tidak punya kaca di rumahmu, sehingga tidak bisa melihat bahwa kakimu cacat dan kau sama sekali tidak pantas berdiri di beranda rumahku ini. Jatmiko hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Mendengarkan setiap cacian yang keluar dari mulut perempuan tua itu, tanpa sedikit pun berniat untuk membalasnya dengan kemarahan. Nyai Rukmini kemudian melangkah maju ke tepi beranda dan berteriak ke arah halaman rumah agar semua pekerja yang sedang menjemur padi dapat mendengarnya. Dengarkan aku semuanya. Demi nama leluhur dan kehormatan keluarga ini, aku bersumpah tidak akan pernah menikahkan putriku dengan laki-laki cacat sepertimu. Teriaknya lantang. Sumpah itu menggema di seluruh halaman rumah yang luas, membuat angin kemarau yang sedang berhembus seakan berhenti sesaat, seolah ikut terkejut mendengarnya. Para pekerja saling berpandangan dengan wajah tegang dan ketakutan, karena mereka tahu sumpah yang diucapkan dengan penuh amarah seringkali membawa malapetaka yang tidak terduga. Jatmiko mengangkat wajahnya perlahan. Tidak ada raut kebencian sedikit pun di matanya yang teduh. Hanya ada kesedihan mendalam melihat hati yang begitu sombong. Saya mengerti, Nyai. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika kedatangan saya telah merusak ketenangan di rumah ini dan menyinggung perasaan Anda, kata Jatmiko pelan. Ia mengambil kembali kotak kayu berukir yang niatnya akan diberikan kepada Wulandari, lalu berdiri dengan susah payah menggunakan tongkat bambu yang menjadi penopang tubuhnya. Wulandari menatap punggung Jatmiko yang berbalik pergi dengan perasaan hancur. Menyadari betapa tulusnya pria itu menelan semua hinaan ibunya tanpa perlawanan sama sekali. Langkah kaki Jatmiko terdengar berirama dan sedikit terseret saat ia berjalan perlahan menyusuri halaman luas menuju pintu gerbang kayu di depan rumah tersebut. Matahari mulai condong ke arah barat, memanjangkan bayangan tubuhnya di atas tanah kering yang dipenuhi butiran padi yang sedang dijemur oleh para pekerja. Tidak ada satupun pekerja yang berani menatapnya langsung. Mereka hanya bisa mendoakan kebaikan bagi pemuda malang itu di dalam hati mereka masing-masing. Begitu bayangan Jatmiko hilang di balik tikungan jalan setapak, suasana rumah joglo itu kembali menjadi sunyi, namun dengan ketegangan baru yang menggantung di udara. Sepeninggal pemuda itu, Nyai Rukmini kembali duduk di kursi goyangnya dengan napas terengah-engah dan dada yang masih bergemuruh hebat karena sisa amarah yang memuncak. Wulandari segera mengumpulkan alat sulamnya dan berlari kecil, masuk ke dalam kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada ibunya yang masih tampak emosi. Langit sore yang tadinya cerah tiba-tiba tertutup oleh awan kelabu yang bergerak lambat dari arah utara, membawa udara dingin yang tidak biasa untuk musim kemarau. Daun-daun pohon mangga di halaman berguguran dan menari-nari ditiup angin kencang, menyapu bersih debu-debu kering yang ada di atas tanah pekarangan rumah tersebut. Ketika malam mulai turun dan lampu-lampu minyak di sudut rumah mulai dinyalakan, udara di dalam rumah joglo itu terasa sangat berat dan mencekam. Nyai Rukmini sedang menghitung kepingan uang perak di ruang tengah ketika sebuah suara benda jatuh yang sangat keras mengejutkannya dari arah meja kayu kuno. Ia segera menoleh dan mendapati keris pusaka tua peninggalan leluhur suaminya yang selalu tersimpan rapi di atas tempatnya kini tergeletak begitu saja di lantai. Tidak ada angin yang bertiup masuk ke ruangan itu, dan tidak ada siapapun di sana selain dirinya yang sedang duduk termenung sendirian. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nyai Rukmini mendekati keris pusaka tersebut dan berjongkok perlahan untuk memungutnya dari atas ubin tanah liat yang dingin. Benda pusaka yang sarungnya berlapis emas tua itu terasa sangat berat di tangannya, seolah menyimpan sebuah peringatan gaib yang sulit untuk dijelaskan dengan akal. Ia meletakkan keris itu kembali ke atas rak kayu berukir dan mengusap dadanya, sambil bergumam mengusir perasaan cemas yang tiba-tiba datang menyergap hatinya.
Orang-orang tua di desa selalu percaya bahwa keris pusaka yang jatuh dengan sendirinya adalah pertanda bahwa sebuah ujian besar akan segera menimpa pemilik rumah. Suara jangkrik mulai bersahutan dari balik semak-semak di pekarangan belakang rumah, mengiringi malam yang semakin larut dan menyelimuti seluruh desa dalam kegelapan pekat. Wulandari tidak bisa memejamkan matanya di dalam kamar. Ia terus memikirkan wajah Jatmiko yang teduh dan sumpah kejam yang baru saja diucapkan oleh ibunya. Di tempat lain yang jauh di ujung desa, Jatmiko sedang duduk di depan gubuknya sambil memoles patung kayu kecil berbentuk bunga melati yang indah. Cahaya bulan purnama bersinar lembut menerangi wajah Jatmiko yang tenang, menyembunyikan luka di kakinya dan luka di hatinya yang ditolak dengan sangat kejam. Meskipun pertanda buruk telah muncul di ruang tengah, Nyai Rukmini tetap menguatkan hatinya dan meyakinkan diri bahwa ia telah melakukan hal yang paling benar. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan pernah membiarkan putrinya dinikahi oleh pria cacat miskin dan segera mencari calon menantu yang kaya raya dari desa seberang. Malam itu berlalu diwarnai hembusan angin yang menyapu atap genteng rumah Joglo dengan suara berdesir halus yang seolah membisikkan bahwa sumpah kesombongan mengundang malapetaka. Di seberang sungai yang membelah desa, sebuah rencana besar sedang disusun oleh seorang pria serakah yang kelak akan membawa badai kehancuran ke rumah tersebut. Beberapa hari setelah peristiwa penolakan Jatmiko yang penuh dengan air mata dan amarah itu, suasana desa Jatiwangi kembali dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu tak terduga. Rombongan kereta kuda yang sangat mewah melintasi jalan tanah desa yang berdebu, diiringi oleh para pengawal berbadan tegap yang membawa banyak sekali peti berisi hadiah. Pemimpin rombongan tersebut adalah Raden Danarta, seorang saudagar kaya raya dari seberang sungai yang sudah lama mendengar kabar tentang kecantikan luar biasa putri Nyai Rukmini. Kedatangannya disambut dengan tatapan penuh rasa kagum sekaligus penasaran dari para penduduk desa yang sedang sibuk beraktivitas di sekitar pasar dan warung pinggir jalan. Raden Danarta melangkah turun dari kereta kudanya dengan gaya yang angkuh. Mengenakan pakaian sutra halus yang berkilauan ditimpa cahaya matahari pagi, ia memamerkan cincin-cincin emas bertahtakan batu permata yang melingkar di jarinya agar semua orang tahu besarnya kekayaan yang ia miliki. Tanpa mempedulikan sapaan ramah dari warga desa di pinggir jalan, ia memerintahkan anak buahnya mengangkat peti-peti hadiah menuju rumah. Tujuannya melamar Wulandari dan memenangkan hati Nyai Rukmini yang gila hormat serta menilai seseorang dari jumlah hartanya saja. Ketika rombongan mewah tiba di halaman rumah Joglo, Nyai Rukmini sedang duduk di beranda sambil menikmati udara pagi. Matanya berbinar terang melihat deretan peti kayu berukir yang dibawa para pengawal memasuki pekarangan rumahnya dengan langkah tegap. Raden Danarta mendekat dan memberikan salam hormat berlebihan kepada perempuan tua itu, menyembunyikan niat aslinya di balik senyuman manis penuh kepalsuan. Nyai Rukmini seketika merasa bahwa doanya untuk mendapatkan menantu bangsawan kaya raya akhirnya terjawab hari ini dengan sangat sempurna. Selamat pagi Nyai Rukmini. Nama saya Raden Danarta dari seberang sungai. Kedatangan saya kemari membawa niat tulus meminang putri Anda, Wulandari. Kalimat itu diucapkan dengan suara lantang, sambil memberikan isyarat membuka semua peti hadiah yang mereka bawa. Berbagai perhiasan emas, kain sutra mahal, dan rempah-rempah langka terlihat menyilaukan mata siapa saja yang berdiri di halaman rumah. Nyai Rukmini tersenyum lebar. Ia langsung mempersilakan tamunya itu untuk masuk dan duduk di ruang tamu utama dengan ramah. Di dalam rumah, Wulandari hanya bisa mengintip dari balik tirai kamarnya dengan perasaan cemas dan hati yang berdebar kencang. Ia melihat bagaimana ibunya begitu memuja harta benda pria asing itu, seolah lupa pada nilai kesederhanaan yang selama ini ia yakini. Wulandari tidak merasakan getaran apapun di hatinya. Justru ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul dan merayap pelan. Sorot mata pria kaya itu tampak licik dan gerak-geriknya palsu. Berbeda dengan ketulusan yang dimiliki oleh Jatmiko, Nyai Rukmini tanpa berpikir panjang langsung menerima lamaran Raden Danarta hari itu juga dan mengumumkan kabar gembira tersebut.
Ia sangat bangga karena akhirnya bisa membuktikan bahwa putri tunggalnya pantas bersanding dengan seorang bangsawan bergelimang harta yang sangat dihormati. Namun, kegembiraan perempuan tua itu tidak berlangsung lama, karena kehadiran Danarta mulai membawa perubahan yang meresahkan di rumah. Pria saudagar itu menunjukkan sifat aslinya yang suka mengatur segala urusan keluarga seolah-olah ia pemilik sah rumah joglo itu. Belum genap seminggu berkunjung, Raden Danarta sudah berani memecat 2 orang pekerja kebun yang dianggapnya kurang cekatan menyapu halaman rumah. Tindakan semena-mena itu membuat suasana rumah yang tadinya tenang berubah menjadi penuh ketegangan serta rasa takut di antara para pelayan. Wulandari mencoba memprotes keputusan itu dengan halus. Namun ibunya justru membela Danarta karena dianggap tahu apa yang terbaik. Nyai Rukmini benar-benar telah dibutakan oleh kilauan emas dan janji manis tentang kehidupan mewah dari pria licik itu. Di luar rumah, kelakuan Raden Danarta juga mulai memicu amarah terpendam dari penduduk desa Jatiwangi yang selalu hidup rukun berdekatan. Setiap kali keretanya melintas di jalanan sempit, ia sering memarahi petani yang tidak sengaja menghalangi jalannya meskipun hanya sesaat. Ia juga merendahkan pedagang kecil di pasar, menolak membayar dengan harga pantas karena merasa dirinya memiliki kekuasaan yang tinggi. Kabar tentang watak buruk calon menantu Nyai Rukmini itu dengan cepat menyebar, menjadi pembicaraan hangat di setiap warung desa. Sementara itu, Jatmiko yang mendengar kabar tentang lamaran Raden Danarta hanya bisa menghela napas panjang sambil mengukir kayu di gubuknya. Meskipun hatinya hancur lebur teringat sumpah kejam Ibunda Wulandari, pemuda pincang itu tidak pernah menyimpan rasa dendam sedikit pun. Ia justru sangat khawatir terhadap keselamatan gadis itu, karena warga desa membicarakan watak asli saudagar baru yang sangat kejam. Jatmiko memutuskan untuk tetap diam dan memantau keadaan dari jauh, siap membantu kapanpun gadis pujaan hatinya membutuhkan pertolongan. Di rumah joglo, ketidaknyamanan Wulandari memuncak ketika Raden Danarta melarangnya keluar rumah untuk membantu warga miskin seperti rutinitasnya setiap pagi. Pria angkuh itu mengatakan bahwa seorang istri bangsawan tidak pantas bergaul dengan orang rendahan demi menjaga kehormatan besar keluarga. Wulandari merasa seperti burung kecil yang dikurung di dalam sangkar emas indah namun dingin, kehilangan seluruh kebebasannya selama ini. Ia menangis sendirian di sudut kamar malam itu, merindukan senyum tulus Jatmiko dan kebebasannya berbuat baik kepada sesama. Di tengah situasi rumah yang tidak menentu itu, ada perempuan tua bernama Mbah Jati yang telah puluhan tahun mengabdi. Mbah Jati sangat mengerti seluk-beluk rumah joglo itu, dan amat menyayangi Wulandari layaknya cucunya sendiri semenjak gadis itu kecil. Rambutnya yang memutih dan wajah penuh keriput menyimpan banyak kebijaksanaan dari pengalamannya bekerja melayani keluarga terpandang di desa tersebut. Ia mengamati gerak-gerik Raden Danarta dengan tatapan tajam dan penuh kecurigaan. Menyadari ada sesuatu yang salah dari saudagar angkuh itu. Suatu sore yang teduh, saat angin kemarau bertiup menggugurkan daun mangga, Nyai Rukmini duduk di dapur memantau persediaan beras keluarga. Mbah Jati perlahan mendekati majikannya dengan langkah hati-hati, agar tidak menimbulkan suara bising yang memancing kemarahan nyonya besar pemilik rumah. Ia menuangkan secangkir teh hangat dan meletakkannya di hadapan Nyai Rukmini, sambil menundukkan kepala dalam-dalam sebagai bentuk penghormatan tertingginya. Suasana dapur sangat sepi. Hanya terdengar gemeretak kayu bakar yang perlahan menjadi abu di tungku yang masih memancarkan panas. Nuwun sewu Nyai. Mohon maaf jika hamba tua ini lancang berbicara, ucap Mbah Jati dengan suara bergetar. Namun terdengar jelas. Nyai Rukmini mengerutkan keningnya, menatap pelayan tua itu penuh selidik, karena waktu istirahat sorenya merasa diganggu tanpa sebuah alasan jelas. Ada apa Mbah Jati? Katakan saja cepat, karena aku harus menyiapkan makan malam menyambut kedatangan Raden Danarta, jawab Nyai Rukmini, ketus. Mbah Jati mengambil napas panjang, mengumpulkan keberanian di hatinya, menyampaikan sebuah nasihat penting demi menyelamatkan keluarga yang disayanginya. Ingatlah Nyai, emas yang terlalu berkilau seringkali membutakan mata, hingga kita tidak bisa melihat jurang dalam yang menganga.
Kalimat nasihat itu meluncur tenang dari bibir Mbah Jati, menggema di dinding dapur, dan menusuk tepat ke jantung pendengarnya hari itu. "Nyai," Rukmini tertegun sejenak. Wajahnya berubah merah padam, karena ia langsung mengerti pelayan tua itu meragukan calon menantu kebanggaannya. Ia merasa direndahkan oleh seorang pembantu yang berani mengajari majikannya menilai orang. Pantangan besar di aturan rumahnya. "Kau ini tahu apa tentang orang kaya? Jangan berani ikut campur urusan keluargaku, atau kau kuusir dari rumah ini sekarang," bentak Nyai. "Raden Danarta adalah pria terhormat yang membawa nama baik keluarga kita, bukan pemahat pincang miskin yang tidak punya apa-apa," tambahnya kasar. Mbah Jati menundukkan kepalanya, menerima bentakan itu dengan lapang dada. Meskipun hatinya pedih melihat majikannya tersesat dalam kesombongan yang membutakan. Ia mundur perlahan menyadari nasihatnya yang tulus telah terhempas menabrak dinding keangkuhan yang mengeras. Malam harinya jamuan makan besar digelar di ruang tengah rumah Joglo, menyambut Raden Danarta yang datang membawa banyak makanan mahal. Suara tawa keras saudagar licik itu mendominasi ruangan, menceritakan kehebatan bisnisnya dan bagaimana ia akan membangun kekuasaan baru di tempat ini. Nyai Rukmini terus menganggukkan kepalanya penuh kekaguman, menyetujui ucapan pria itu tanpa curiga terhadap niat tersembunyi di balik rencana besarnya. Wulandari yang duduk di ujung meja hanya makan diam, menatap kosong piring nasinya tanpa selera menyentuh hidangan mewah itu. Tiba-tiba, Raden Danarta membicarakan luasnya tanah rumah Joglo itu dan strategisnya lokasi tersebut. Jika dibangun tempat penampungan hasil bumi penduduk desa, tempat ini sangat sempurna, Nyai. Jika tanah luas ini kita bangun gudang, keuntungan keluarga akan berlipat ganda, ucap Danarta berbinar. Wulandari tersentak kaget. Ia tahu betul tanah halaman rumah itu adalah warisan leluhur yang sangat sakral dan tidak boleh diubah. Namun di luar dugaan, Nyai Rukmini justru tersenyum lebar dan menganggap ide tersebut sebagai jalan menuju puncak kejayaan keluarganya. Persetujuan ibunya membuat dada Wulandari sesak. Ia langsung berdiri dari kursi dan meminta izin kembali ke kamar dengan alasan pusing. Nyai Rukmini mengizinkannya acuh tak acuh. Terlalu sibuk mendengarkan bualan manis calon menantunya yang terus memaparkan rencana bisnis di meja makan. Saat berjalan melewati lorong sepi, Wulandari tidak sengaja mendengar percakapan pelan dua pengawal Danarta yang sedang berjaga di dekat pintu samping. Mereka tertawa pelan membicarakan betapa mudahnya majikan mereka menipu perempuan tua gila harta demi menguasai tanah warisan leluhur ini. Jantung Wulandari serasa berhenti berdetak. Lututnya lemas, dan ia berpegangan pada tiang kayu agar tubuhnya tidak jatuh membentur lantai yang dingin. Firasat buruk di hatinya terbukti benar. Raden Danarta bukanlah pangeran penyelamat keluarga, melainkan serigala berbulu domba yang siap menerkam kapan saja. Ia mempercepat langkah masuk ke kamar, mengunci pintu kayu rapat-rapat, dan menangis tertahan merenungi cara untuk menyadarkan ibunya dari kebutaan. Wulandari menyadari ibunya tidak akan mempercayai kata-katanya tanpa bukti kuat yang membongkar kebusukan niat saudagar serakah dari seberang sungai itu. Keesokan paginya kabar tentang rencana pembangunan gudang besar di atas tanah rumah Joglo menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru desa Jatiwangi. Para sesepuh desa merasa kecewa dan marah karena tanah itu memiliki nilai sejarah penting bagi desa dan tidak boleh dirusak seenaknya. Mereka berkumpul di balai pertemuan, membicarakan kesombongan Nyai Rukmini yang melampaui batas, dan calon menantunya yang akan menghancurkan kedamaian desa ini. Sayangnya tidak ada warga yang berani memprotes langsung ke rumah megah itu karena takut berhadapan dengan pengawal Danarta yang kasar. Di saat bersamaan, di Lakan Inbalaise, Jatmiko sedang berjalan menyusuri pinggiran hutan mencari kayu jati kualitas terbaik ketika ia melihat sekelompok orang mengukur tanah Nyai. Pemuda itu berhenti melangkah, menatap tajam patok-patok bambu yang ditancapkan paksa oleh anak buah Danarta di tanah tempat warga menjemur padi. Kemarahan membakar dada Jatmiko, bukan karena ditolak dan dihina,
melainkan karena tidak rela melihat Wulandari kehilangan rumah warisannya oleh orang asing. Jatmiko memegang erat tongkat bambunya, bertekad mencari tahu latar belakang pria jahat itu, demi melindungi perempuan yang amat ia cintai. Hari-hari berikutnya diwarnai ketegangan memuncak antara warga desa yang resah dengan para pekerja suruhan Danarta yang terus melakukan persiapan pembangunan gudang. Mbah Jati mengamati keributan itu dari balik jendela dapur, sambil terus memanjatkan doa agar majikannya diselamatkan dari sebuah kehancuran total. Nyai Rukmini semakin menjauh dari tetangganya, memilih berdiam diri menghitung bayangan tumpukan uang yang dijanjikan oleh calon menantu kesayangan di rumahnya. Ia menutup telinga dari peringatan, memilih mempercayai ilusi kemewahan palsu yang menggerogoti pondasi kehormatan keluarganya sendiri tanpa ia sadari. Wulandari memutuskan tidak tinggal diam melihat rumah tempat ia dibesarkan perlahan dikuasai oleh orang asing yang memiliki niat sangat licik tersebut. Malam itu dengan mengendap-endap ia keluar dari kamarnya saat semua orang tertidur lelap, menuju ruang tamu tempat Danarta meninggalkan barang pribadinya. Kegelapan menyelimuti ruangan. Hanya sedikit cahaya bulan yang menerobos masuk celah jendela, memberikan penerangan remang-remang bagi gadis pemberani itu memulai pencariannya. Ia tahu tindakannya berbahaya dan bisa memicu kemarahan ibunya. Namun tekadnya menyelamatkan keluarga sudah sangat bulat dan tidak goyah. Suara langkah kaki Wulandari nyaris tidak terdengar saat melangkah di atas lantai kayu yang berderit pelan. Matanya menyapu seluruh sudut mencari bukti. Di atas meja ukir, ia melihat sebuah tas kulit berwarna coklat tua milik Danarta, yang sengaja ditinggalkan karena pria itu mabuk malam ini. Dengan tangan gemetar Wulandari membuka pengait tas kulit tersebut perlahan-lahan. Jantungnya berdebar sangat kencang, takut pengawal terbangun dan memergoki aksinya sekarang. Ia memasukkan tangannya ke dalam tas dan meraba beberapa tumpukan kertas tebal yang terasa aneh di ujung jemarinya yang berkeringat dingin. Angin malam berhembus masuk melalui celah dinding kayu, meniup pelan rambut panjang Wulandari yang terurai bebas saat ia mengeluarkan gulungan kertas dari tas. Ia membawa kertas itu mendekati jendela, agar bisa membaca rentetan tulisan dengan bantuan cahaya rembulan dari atas langit desa yang sangat sunyi. Mata indahnya membelalak lebar membaca deretan kalimat dalam surat perjanjian itu, mengungkap sebuah rencana jahat mengerikan yang dirancang dengan sangat rapi. Wulandari menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak tangis, menyadari kehancuran besar yang sudah berada tepat di depan pintu rumah mereka. Gulungan kertas tebal yang berada di genggaman tangan Wulandari bergetar hebat seiring dengan deru napasnya yang semakin sesak menahan tangis tertahan. Tulisan rapi dalam surat perjanjian itu dengan sangat jelas membeberkan rencana Raden Danarta untuk mengambil alih seluruh sertifikat tanah rumah Joglo. Pria licik itu berencana menjual tanah warisan leluhur kepada saudagar asing dari kota besar setelah berhasil menikahi Wulandari secara sah nanti. Nyai Rukmini yang selama ini diagungkan akan dibiarkan hidup dalam kemiskinan tanpa tempat tinggal setelah semua harta bendanya dikuras habis tanpa sisa. Air mata kesedihan mengalir deras membasahi kedua pipi Wulandari yang pucat. Pasti menyadari betapa jahatnya tipu daya yang menyelimuti keluarganya sekarang. Ia melipat kembali surat perjanjian itu dengan sangat hati-hati dan memasukkannya lagi ke dalam tas kulit milik Raden Danarta seperti semula. Wulandari menyadari bahwa ia tidak bisa gegabah membongkar rahasia besar ini. Malam ini juga karena ibunya pasti tidak akan mudah percaya. Ia harus mengatur sebuah rencana yang sangat matang untuk membeberkan kebusukan pria saudagar itu tepat di hadapan seluruh penduduk desa Jatiwangi. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari halaman rumah Joglo dengan kehangatan yang kontras dengan suasana dingin dan tegang di hati seorang Wulandari. Raden Danarta duduk di beranda depan sambil meminum kopi hitam dan tersenyum ramah, seolah tidak pernah merencanakan niat buruk terhadap keluarga ini. Nyai Rukmini dengan wajah berseri-seri menemani calon menantu kebanggaannya itu, sambil terus membicarakan rencana pernikahan mewah yang akan segera diselenggarakan bulan depan. Wulandari hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam saat menghidangkan sepiring pisang goreng hangat, menyembunyikan kemarahan besar yang sedang mendidih di dalam dadanya hari itu. Di sela-sela obrolan santai pagi itu, Raden Danarta mulai melancarkan aksi liciknya dengan nada bicara yang sangat lembut dan sangat meyakinkan.
Ibunda Rukmini yang terhormat, demi kelancaran pembangunan gudang hasil bumi kita, alangkah baiknya jika surat tanah rumah ini diserahkan kepada saya. Kalimat berbisa itu meluncur mulus dari bibir Danarta, disertai senyum manis yang berhasil menutupi keserakahan luar biasa di dalam hatinya yang kelam. Nyai Rukmini menganggukkan kepalanya dengan antusias dan berjanji akan segera mengambil surat tanah peninggalan suaminya dari dalam lemari kayu di kamarnya. Mendengar persetujuan ibunya yang buta akan harta, Wulandari tidak bisa lagi menahan diri dan langsung menyela pembicaraan di beranda tersebut seketika. "Mohon ampun ibunda. Bukankah surat tanah warisan leluhur itu sangat sakral dan tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun sebelum hari pernikahan resmi?" Ucapan Wulandari yang sangat tenang, namun tegas itu membuat wajah Raden Danarta seketika berubah menjadi sedikit tegang dan menahan amarah yang tertahan. Nyai Rukmini menatap putrinya dengan dahi berkerut. Merasa heran dengan keberanian Wulandari yang selama ini selalu penurut dan tidak pernah membantah perkataannya. "Kau ini anak perempuan yang tidak tahu diuntung. Beraninya kau ikut campur dalam urusan orang tua dan calon suamimu yang terhormat ini." Bentakan kerasnya Nyai Rukmini bergema di beranda rumah memecah keheningan pagi, membuat para pelayan yang sedang menyapu halaman langsung menundukkan kepala ketakutan. Raden Danarta segera menengahi dengan pura-pura sabar, mengatakan bahwa wajar jika Wulandari merasa khawatir karena ia belum mengerti urusan bisnis yang besar. Wulandari hanya diam menunduk menerima cacian ibunya. Namun di dalam hatinya ia berjanji akan membuktikan semuanya pada saat yang sangat tepat nanti. Sementara itu di pekarangan belakang rumah Joglo yang berbatasan langsung dengan hutan desa, Jatmiko sedang bekerja keras dalam diam tanpa diketahui siapapun. Pemuda pincang itu menyadari bahwa pagar bambu pembatas kebun telah rusak parah akibat serangan babi hutan yang sering turun pada musim kemarau. Dengan keringat bercucuran membasahi kemeja usangnya, Jatmiko menebang bambu baru dan merakitnya kembali menjadi pagar yang kokoh untuk melindungi rumah Nyai Rukmini. Ia tidak pernah mengharapkan bayaran atau pujian sedikit pun dari keluarga sombong itu. Semua ini murni ia lakukan demi menjaga keselamatan Wulandari. Saat sedang mengikat bilah bambu terakhir menggunakan tali ijuk yang kuat, Mbah Jati tidak sengaja berjalan ke arah kebun belakang mencari kayu bakar. Pelayan tua itu terkejut melihat Jatmiko bekerja sendirian dengan kaki yang pincang, memperbaiki fasilitas rumah majikannya yang bahkan menolaknya dengan sangat kejam. "Den Jatmiko, mengapa paman melakukan semua pekerjaan berat ini? Padahal nyonya besar telah menghina dan mengusir paman dari rumah ini tempo hari." Pertanyaan Mbah Jati menghentikan sejenak tangan pemuda itu yang sedang sibuk. Ia menoleh lalu tersenyum sangat tulus kepada pelayan tua yang baik hati tersebut. Kebaikan sejati tidak pernah mengharapkan balasan Mbah Jati. "Saya hanya ingin memastikan rumah ini tetap aman dari gangguan binatang buas yang kelaparan." Jawaban lembut Jatmiko membuat mata pelayan tua itu berkaca-kaca terharu. Menyadari betapa luhur budi pekerti pemuda yang selalu dihina karena fisiknya itu, Mbah Jati segera memberikan kendi berisi air minum segar kepada Jatmiko. Merasa sangat bersalah atas perlakuan kejam majikannya yang dibutakan oleh kesombongan. Di dalam hatinya, Mbah Jati selalu berdoa agar kebenaran segera terungkap dan Wulandari bisa diselamatkan dari cengkeraman Raden Danarta yang berhati sangat busuk. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Wulandari yang sedang memetik daun salam di dekat dapur mendengar percakapan antara Jatmiko dan pelayan tua tersebut. Air mata kembali mengalir di pipi gadis cantik itu. Menyadari bahwa pelindung sejati keluarganya bukanlah pria bangsawan kaya raya yang diagungkan ibunya. Jatmiko yang ditolak dan diinjak-injak harga dirinya justru diam-diam bekerja keras mengamankan batas rumah mereka tanpa sedikit pun mengharap imbalan atau pengakuan. Rasa cinta yang sempat tertunda kini kembali mekar di dalam hati Wulandari, memberikan kekuatan baru baginya untuk melawan ketidakadilan yang sedang terjadi. Wulandari memberanikan diri melangkah keluar dari balik pepohonan kebun belakang, menghampiri Jatmiko yang sedang mengusap keringat di dahi dengan punggung tangannya. "Terima kasih banyak Kakang Jatmiko atas semua kebaikan tulusmu. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas budi baik yang engkau berikan kepada keluarga ini." Suara Wulandari bergetar penuh emosi.
membuat Jatmiko seketika menundukkan kepala dengan sangat sopan untuk menjaga batasan karena sadar akan status sosial mereka. Pemuda itu tersenyum teduh dan mengatakan bahwa Wulandari tidak perlu memikirkan balasan apapun karena ia melakukan semuanya dengan hati yang sangat ikhlas. Melihat ketulusan pemuda di hadapannya, Wulandari merasa yakin bahwa hanya Jatmiko yang bisa membantunya menggagalkan rencana jahat yang mengancam rumah joglo tersebut. Dengan suara berbisik pelan agar tidak terdengar oleh orang lain, Wulandari menceritakan penemuannya tentang surat perjanjian rahasia di dalam tas Raden Danarta semalam. Ia menjelaskan secara rinci niat pria saudagar itu untuk merebut sertifikat tanah dan menjualnya kepada pihak asing yang akan menghancurkan desa mereka. Jatmiko mendengarkan setiap perkataan gadis itu dengan saksama. Rahangnya mengeras menahan kemarahan luar biasa mengetahui niat keji yang akan menghancurkan kehidupan warga. Setelah Wulandari selesai bercerita panjang lebar, Jatmiko menarik napas panjang dan membeberkan sebuah fakta mengejutkan yang selama ini ia simpan rapat-rapat sendirian. Sebenarnya saya sedang menyelidiki latar belakang Raden Danarta. Ia adalah penipu ulung yang telah merampas banyak tanah warga di desa seberang sungai sana. Wulandari menutup mulutnya dengan kedua tangan. Terkejut mendengar kenyataan kelam bahwa pria yang diagungkan ibunya adalah seorang penjahat berdarah dingin yang tidak berperasaan. Jatmiko berjanji akan membawa bukti tambahan dan saksi hidup dari desa tetangga untuk membongkar kejahatan Danarta di hadapan seluruh warga desa Jatiwangi. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk merancang sebuah rencana matang yang akan dijalankan pada hari pertemuan keluarga besar yang digelar 2 hari lagi. Wulandari bertugas memastikan bahwa surat tanah asli tidak jatuh ke tangan Danarta sebelum hari itu tiba, dengan cara menyembunyikannya di tempat yang aman. Sementara itu, Jatmiko akan pergi diam-diam ke desa seberang melewati hutan lebat untuk menjemput para korban penipuan yang siap memberikan kesaksian nyata. Pertemuan rahasia di kebun belakang itu diakhiri dengan pandangan mata yang saling menguatkan, menumbuhkan harapan baru di tengah badai yang siap menerjang. 2 hari menjelang pertemuan keluarga besar, suasana di dalam rumah joglo, peninggalan leluhur itu terasa semakin panas dan dipenuhi ketegangan yang menyesakkan dada. Raden Danarta terus mendesak Nyai Rukmini untuk segera menyerahkan sertifikat tanah dengan alasan para pekerja bangunan dari kota sudah siap berangkat besok pagi. Nyai Rukmini yang kepalanya sudah dipenuhi bayangan keuntungan berlipat ganda, berusaha mencari surat penting tersebut di dalam peti kayu jati miliknya di kamar. Namun ia menjadi sangat panik dan kebingungan ketika menyadari gulungan surat tanah berharga itu telah menghilang tanpa jejak dari tempat penyimpanan rahasianya. Kepanikan Nyai Rukmini membuat seluruh pelayan di rumah joglo dikumpulkan di ruang tengah untuk diinterogasi dengan nada suara yang sangat keras dan membentak. Siapa di antara kalian yang berani mencuri gulungan surat tanah milikku? Mengaku sekarang atau aku akan memanggil kepala desa untuk menghukum kalian semua. Ancaman itu membuat para pekerja gemetar ketakutan. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat, karena tidak ada satupun dari mereka yang berani mencuri. Raden Danarta berdiri di samping Nyai Rukmini dengan wajah marah, menyalahkan kecerobohan para pelayan rumah yang dianggapnya tidak bisa dipercaya dan sangat bodoh. Di tengah kekacauan yang semakin tidak terkendali itu, Wulandari melangkah maju dengan wajah sangat tenang menghampiri ibunya yang sedang marah besar memarahi pelayan. Ibunda, tenanglah dahulu. Saya yang memindahkan surat tanah itu ke dalam lemari pusaka di ruang doa karena tempat itu jauh lebih aman sekarang. Kebohongan yang diucapkan Wulandari sangat halus, sehingga Nyai Rukmini langsung menghela napas lega dan menghentikan amarahnya yang sedari tadi menyiksa para pelayan. Wulandari berjanji akan menyerahkan surat tanah itu tepat pada saat acara pertemuan keluarga besar besok pagi di hadapan para sesepuh desa yang hadir. Raden Danarta tampak sangat kesal dan tidak sabar mendengar keputusan penundaan penyerahan surat tanah yang seharusnya bisa ia kuasai hari ini juga dengan mudah. Mengapa harus menunggu besok pagi jika kita bisa menyelesaikannya hari ini juga dan memulai proyek gudang hasil bumi yang sangat menguntungkan ini? Pria serakah itu mencoba merayu kembali Nyai Rukmini dengan kata-kata manisnya. Namun kali ini Wulandari berdiri tegak menghalangi pandangan ibunya dari saudagar licik itu.
Wulandari bersikeras bahwa penyerahan warisan leluhur harus disaksikan oleh kerabat tua sesuai dengan adat desa. Membuat Danarta akhirnya terpaksa mengalah sambil menggerutu pelan. Malam menjelang hari pertemuan besar itu terasa sangat panjang dan mencekam bagi Wulandari yang tidak bisa memejamkan mata walau sedetik pun di kamarnya. Ia terus berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta agar kebenaran dapat terungkap dengan jelas besok pagi tanpa menimbulkan pertumpahan darah di rumahnya. Di luar rumah, angin malam berhembus cukup kencang menggoyangkan dahan pohon beringin tua di ujung jalan. Seolah alam pun ikut merasakan ketegangan luar biasa. Wulandari menggenggam erat surat perjanjian jahat milik Danarta yang telah ia curi, menjadikannya senjata utama untuk membela kehormatan keluarganya yang sedang berada di ujung tanduk. Sementara itu di bawah gelapnya malam tanpa cahaya bulan, Jatmiko berjalan tertatih-tatih melintasi batas desa menuju wilayah seberang sungai berbatu yang sangat licin. Kaki pincangnya terasa sangat nyeri dan perih setiap kali menapak di atas kerikil tajam. Namun tekad di dalam hatinya mengalahkan semua rasa sakit itu. Ia berhasil menemui seorang bapak tua, bernama Pak Karta. Salah satu korban penipuan Raden Danarta yang kehilangan seluruh sawahnya akibat perjanjian palsu tahun lalu. Pak Karta yang sangat menaruh dendam pada kelicikan Danarta menyetujui ajakan Jatmiko untuk bersaksi besok pagi demi menyelamatkan keluarga Nyai Rukmini dari kehancuran total. Cahaya pagi akhirnya menyingsing membawa embun dingin yang menempel pada dedaunan hijau di sekitar halaman rumah joglo kebanggaan seluruh penduduk desa Jatiwangi tersebut. Para sesepuh desa dan kerabat dekat mulai berdatangan mengenakan pakaian batik rapi. Duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar meluas di beranda depan. Nyai Rukmini menyambut para tamu dengan senyum angkuh yang mengembang. Merasa sangat bangga akan memamerkan calon menantunya yang kaya raya kepada seluruh warga desa. Raden Danarta duduk dengan dada membusung di barisan paling depan. Matanya terus melirik tajam ke arah pintu masuk, menunggu Wulandari membawa surat tanah berharga. Mbah Jati sibuk menuangkan teh hangat ke dalam cangkir-cangkir tanah liat kecil dan menghidangkannya kepada para tamu agung yang hadir di beranda rumah itu. Pelayan tua itu berjalan menunduk, namun matanya diam-diam terus mengawasi setiap pergerakan Raden Danarta yang tampak gelisah menunggu sesuatu yang sangat ia inginkan. Ketika melintas tepat di belakang Nyai Rukmini, Mbah Jati kembali membisikkan doa pelan memohon agar majikannya diberikan kelapangan dada untuk menerima kebenaran yang menyakitkan. Suasana semakin hening ketika kepala desa mulai membuka acara pertemuan adat itu dengan pidato singkat tentang pentingnya menjaga warisan tanah leluhur bagi kesejahteraan desa. Setelah pidato pembukaan selesai, Nyai Rukmini memanggil putri tunggalnya dengan suara lantang, agar segera keluar membawa kotak kayu berisi sertifikat tanah yang dijanjikan kemarin. Semua mata kini tertuju pada pintu ukir kayu jati, saat Wulandari melangkah keluar dengan mengenakan kebaya putih sederhana, yang membuatnya terlihat sangat anggun menawan. Namun para sesepuh desa mengerutkan kening keheranan ketika melihat gadis cantik itu keluar tidak membawa kotak pusaka, melainkan hanya memegang selembar gulungan kertas usang. Raden Danarta langsung berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya memerah karena merasa curiga dan marah, menyadari bahwa kertas itu bukanlah sertifikat tanah yang ia inginkan. Wulandari melangkah dengan sangat tenang menuju ke tengah-tengah kumpulan sesepuh desa yang sedang duduk bersila, mengabaikan tatapan tajam membunuh dari calon suaminya yang licik. Mohon maaf beribu, maaf ibunda dan para tetua desa yang saya hormati. Hari ini saya tidak membawa surat tanah warisan leluhur yang diminta. Suara Wulandari terdengar sangat jernih dan tegas, memecah keheningan pagi dan membuat ibunya terbelalak, kaget, bercampur marah mendengar pernyataan yang sangat berani tersebut. Saya membawa sebuah kebenaran kelam yang harus diketahui oleh semua orang. Sebelum rumah kebanggaan kita ini hancur, dirampas oleh orang yang sangat serakah ini. Pernyataan berani yang keluar dari bibir gadis lembut itu memicu kasak-kusuk di antara para tamu undangan yang hadir memenuhi halaman beranda rumah joglo. Nyai Rukmini segera bangkit berdiri dan hendak menampar wajah putrinya karena dianggap telah mempermalukan martabat keluarga besar di hadapan para pemuka adat desa setempat. Namun sebelum tangan keriput ibunya menyentuh pipi Wulandari,
Terdengar suara ketukan tongkat bambu berirama dari arah gerbang kayu depan yang menyita perhatian semua orang. Jatmiko melangkah masuk perlahan, namun pasti bersama Pak Karta di sampingnya. Bersiap membuka tirai kebohongan besar yang menyelimuti keluarga terpandang di desa tersebut. Suasana di halaman rumah joglo yang megah itu seketika berubah menjadi sangat dingin dan mencekam saat Jatmiko melangkah masuk dengan perlahan. Namun penuh keyakinan di setiap ayunan tongkat bambunya. Semua pasang mata yang hadir di sana, mulai dari para sesepuh desa hingga warga biasa yang berkerumun di luar pagar, tertuju pada sosok pemuda pemahat kayu yang selama ini selalu mereka pandang sebelah mata karena kekurangan fisiknya. Nyai Rukmini berdiri mematung dengan wajah yang memucat. Tangannya yang tadi hendak menampar Wulandari, kini tergantung lemas di udara, seolah kehilangan seluruh kekuatannya untuk bertindak kasar di hadapan para saksi. Jatmiko memberikan salam dengan sangat sopan kepada para tetua desa yang duduk bersila di beranda. Lalu ia mempersilakan Pak Karta untuk berdiri di sampingnya, agar semua orang dapat melihat wajah saksi kunci tersebut. Pak Karta adalah seorang petani tua yang terlihat sangat lelah dan penuh penderitaan. Namun matanya memancarkan keberanian yang luar biasa untuk mengungkap kebenaran yang selama ini terkubur rapat di bawah ancaman kekuasaan. Raden Danarta yang melihat kehadiran Pak Karta mulai menunjukkan gelagat yang tidak tenang. Ia gelisah di kursi kayunya, dan beberapa kali menyeka keringat dingin yang mulai membasahi dahinya yang lebar itu. Wahai para sesepuh desa Jatiwangi yang bijaksana, mohon izinkan hamba yang penuh kekurangan ini untuk menyampaikan sepatah kata demi menyelamatkan kehormatan desa dan keluarga Nyai Rukmini dari sebuah bencana besar. Suara Jatmiko terdengar sangat mantap dan berwibawa. Tidak ada sedikit pun nada kebencian atau balas dendam, meskipun ia pernah dihina dan diusir secara kasar oleh pemilik rumah ini tempo hari. Pak Karta yang berdiri di sampingnya kemudian mulai bercerita dengan suara gemetar tentang bagaimana Raden Danarta telah merampas seluruh harta dan tanah miliknya di desa seberang, menggunakan dokumen palsu dan janji investasi yang sangat manis. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Karta bagaikan petir di siang bolong bagi Nyai Rukmini yang selama ini hanya melihat Raden Danarta sebagai sosok bangsawan kaya raya tanpa celah sedikit pun. Penduduk desa mulai berbisik-bisik penuh amarah. Menyadari bahwa serigala berbulu domba telah berhasil masuk ke dalam jantung pertahanan desa, mereka melalui pintu kesombongan seorang ibu yang dibutakan harta. Raden Danarta mencoba bangkit berdiri dan berteriak bahwa semua itu adalah fitnah keji dari orang-orang miskin yang iri melihat kesuksesannya. Ia mengancam akan memanggil pengawal bersenjata untuk mengusir paksa Jatmiko dari halaman rumah. Namun, Wulandari dengan sangat berani melangkah maju ke depan para sesepuh desa sambil membentangkan gulungan kertas perjanjian rahasia yang berhasil ia ambil dari tas kulit milik Raden Danarta 2 malam sebelumnya. Inilah bukti nyata niat busuk pria ini. Ia berencana menjual tanah rumah joglo ini kepada saudagar asing segera setelah pernikahan dilaksanakan, dan membuang ibu saya ke jalanan tanpa tempat tinggal. Kalimat Wulandari yang sangat tegas itu membuat Nyai Rukmini hampir jatuh pingsan jika tidak segera ditangkap oleh Mbah Jati yang sejak tadi berdiri setia di belakangnya memantau jalannya pertemuan adat yang sangat tegang tersebut. Kepala desa segera mengambil gulungan kertas tersebut dan membacanya dengan sangat teliti. Sementara para pengawal Raden Danarta mulai merasa ragu dan tidak berani bergerak karena melihat ratusan warga desa yang mulai mengepung halaman. Suasana yang tadinya penuh dengan aroma wangi melati dan teh hangat kini berubah menjadi panas oleh api keadilan yang menuntut penjelasan dari pria yang mengaku sebagai saudagar kaya tersebut. Nyai Rukmini menangis sesenggukan. Ia merasa sangat bodoh dan tertipu oleh penampilan luar yang berkilau. Namun ternyata menyimpan busuk yang sangat luar biasa di dalam hati dan niatnya yang sangat keji. Di tengah kekacauan suara warga, Jatmiko mengangkat tangannya meminta ketenangan. Ia ingin menyampaikan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat demi menjaga perasaan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada satu hal lagi yang harus Nyai Rukmini ketahui tentang penyebab sebenarnya mengapa kaki saya menjadi pincang dan cacat seperti yang Nyai hina berkali-kali selama pertemuan kita yang pertama.
Tatapan Jatmiko kini mengunci pandangan Raden Danarta yang tampak semakin ketakutan. Seolah-olah ia baru saja melihat hantu dari masa lalunya yang kelam datang kembali untuk menagih janji dan memberikan pembalasan yang setimpal. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah kereta kuda mewah yang dipacu dengan sangat kencang dan ugal-ugalan, hampir saja masuk ke dalam jurang yang dalam di pinggir hutan jati saat hujan badai turun. Saya yang saat itu sedang mencari kayu jati di dekat sana, segera berlari dan menggunakan seluruh kekuatan tubuh saya untuk menahan roda kereta agar tidak terperosok lebih dalam lagi. Akibat beban kereta yang sangat berat itu, kaki saya hancur terjepit di antara akar pohon dan roda kayu jati yang besar. Namun saya tetap bertahan demi keselamatan orang di dalamnya. Suara Jatmiko bergetar mengingat kejadian menyakitkan yang mengubah hidupnya selamanya itu. Tahukah Nyai siapa orang yang ada di dalam kereta itu? Dan justru memacu kudanya lebih kencang saat saya melepaskan jepitan roda, agar dia bisa kabur tanpa memberikan pertolongan sama sekali. Jatmiko menunjuk tepat ke arah Raden Danarta yang kini jatuh terduduk di lantai beranda karena tidak mampu lagi menahan beban dosa yang baru saja diungkapkan secara terang-terangan itu. Ternyata pria yang diagungkan Nyai sebagai calon menantu idaman adalah orang yang sama yang telah membuat kaki saya cacat dan membiarkan saya merangkak sendirian di tengah hutan jati yang sangat gelap dan dingin. Seluruh warga desa yang hadir terkesiap mendengar kenyataan pahit itu. Banyak di antara mereka yang meneteskan air mata menyadari betapa luhurnya hati Jatmiko selama ini yang tidak pernah menyimpan dendam. Nyai Rukmini menatap wajah Jatmiko dengan tatapan yang sangat kosong. Ia merasa seperti ribuan anak panah sedang menusuk hatinya yang dulu penuh dengan kesombongan dan keangkuhan yang sangat tinggi. Ia menyadari bahwa pria cacat yang ia hina habis-habisan adalah penyelamat hidup pria yang ia puja. Sekaligus orang yang kini datang kembali untuk menyelamatkan rumah dan seluruh hidupnya sekali lagi. Raden Danarta yang sudah tidak memiliki muka lagi di hadapan warga desa, mencoba untuk melarikan diri dengan dikawal oleh sisa-sisa anak buahnya yang masih setia. Namun tampak sangat ketakutan juga. Namun, warga desa Jatiwangi tidak melakukan kekerasan fisik. Mereka hanya memberikan jalan dengan tatapan dingin penuh penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik apapun di dunia ini. Pria serakah itu meninggalkan halaman rumah Joglo dengan langkah terburu-buru, membawa kembali peti-peti hadiahnya yang kini tidak lagi memiliki nilai apapun di mata penduduk desa, yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan budi pekerti. Setelah Raden Danarta pergi menghilang di balik debu jalanan desa, suasana di halaman rumah Joglo kembali menjadi sunyi. Hanya terdengar isak tangis penyesalan yang sangat mendalam dari seorang Nyai Rukmini. Ia perlahan bangkit dari tempat duduknya dengan bantuan Mbah Jati, lalu berjalan tertatih-tatih mendekati Jatmiko yang masih berdiri tenang, dengan tongkat bambunya di tengah halaman yang mulai kembali sejuk itu. Wulandari ikut mendampingi ibunya dengan perasaan yang campur aduk antara sedih karena kekecewaan dan lega, karena bencana besar telah berhasil dihindari berkat bantuan dari orang yang paling tidak terduga. Di hadapan seluruh penduduk desa dan para sesepuh yang masih duduk terpaku, Nyai Rukmini melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun akan dilakukan oleh seorang wanita seangkuh beliau. Nyai Rukmini menundukkan kepalanya dalam-dalam di depan Jatmiko. Bahkan ia sempat hendak berlutut, jika saja Jatmiko tidak segera menahan pundak wanita tua itu dengan tangan kasarnya yang penuh bekas pahatan kayu. Maafkan saya Jatmiko. Maafkan kesombongan saya yang telah membutakan mata dan hati saya, sehingga saya tidak bisa melihat mutiara sejati yang ada di depan mata saya sendiri. Tangisan Nyai Rukmini pecah di hadapan semua orang. Ia mengakui segala kesalahannya yang telah menghina kekurangan fisik Jatmiko, tanpa mengetahui pengorbanan luar biasa yang pernah dilakukan pemuda itu di masa lalu yang kelam. Jatmiko memegang tangan Nyai Rukmini dengan sangat lembut, menunjukkan bahwa ia sudah memaafkan segala perlakuan buruk yang pernah ia terima demi ketenangan jiwa dan kedamaian di desa tercinta mereka. Wulandari yang melihat pemandangan itu merasa hatinya sangat hangat. Ia tahu bahwa mulai hari ini kehidupan di rumah Joglo, mereka tidak akan pernah lagi sama seperti yang dulu. Kepala desa kemudian melangkah maju,
dan menyatakan bahwa sumpah kejam yang pernah diucapkan oleh Nyai Rukmini telah gugur demi kebenaran dan keadilan yang telah tegak berdiri kokoh di tanah leluhur. Beliau memuji keberanian Wulandari dan ketulusan hati Jatmiko sebagai contoh nyata dari budi pekerti luhur yang seharusnya menjadi pondasi utama bagi setiap keluarga di desa Jatiwangi ini. Warga desa yang melihat drama kehidupan ini berakhir dengan damai tanpa pertumpahan darah mulai membubarkan diri satu persatu dengan membawa pelajaran berharga tentang arti sejati dari kekayaan dan kehormatan manusia. Mbah Jati segera mengajak semua tamu yang tersisa untuk masuk ke dalam rumah dan menikmati hidangan yang telah disiapkan. Meskipun suasana kali ini jauh lebih tenang dan penuh dengan rasa syukur, Nyai Rukmini meminta Jatmiko untuk duduk di kursi utama yang tadi ditempati oleh Raden Danarta, sebagai simbol bahwa kini pemuda pemahat kayu itulah yang paling dihormati di rumah tersebut. Jatmiko awalnya merasa sungkan, namun atas desakan lembut dari Wulandari, ia akhirnya bersedia duduk dan mulai berbincang dengan para tetua desa tentang masa depan pembangunan desa tanpa merusak warisan sejarah. Matahari sore mulai condong ke arah barat, memancarkan cahaya keemasan yang sangat indah menyinari tiang-tiang kayu jati rumah Joglo yang tampak semakin megah setelah badai kebohongan berhasil disingkirkan. Wulandari duduk di samping ibunya, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus untuk membantu memulihkan luka batin yang dirasakan oleh perempuan tua yang baru saja menyadari seluruh kekeliruan hidupnya tersebut selama ini. Tidak ada lagi ketegangan di dapur atau di halaman. Para pekerja kembali bekerja dengan senyum di wajah mereka, karena tahu bahwa rumah ini kini dipimpin oleh hati yang telah kembali suci. Jatmiko memberikan kotak kayu berukir yang sempat ditolak tempo hari kepada Nyai Rukmini sebagai tanda persahabatan dan ikatan kekeluargaan yang baru saja dimulai kembali dengan sangat indah hari ini. Ketika kotak itu dibuka, terlihat sebuah ukiran bunga melati yang sangat detail dan indah, melambangkan kemurnian hati Wulandari yang telah berhasil menjaga keutuhan rumah dan desa mereka dari segala mara bahaya yang mengancam. Nyai Rukmini membelai ukiran itu dengan jemarinya yang gemetar, menyadari bahwa seni yang dihasilkan dari hati yang tulus jauh lebih berharga daripada seluruh perhiasan emas palsu yang dibawa oleh Raden Danarta. Pak Karta yang sudah merasa tenang setelah memberikan kesaksiannya, berpamitan untuk kembali ke desanya dengan membawa sedikit bekal makanan dan uang bantuan yang diberikan oleh Nyai Rukmini secara ikhlas dan tulus. Jatmiko berjanji akan membantu Pak Karta memperbaiki rumahnya dan mengurus kembali tanah miliknya yang sempat dirampas, agar ia bisa hidup tenang di hari tuanya nanti, tanpa beban pikiran. Kebaikan demi kebaikan mulai mengalir dari rumah Joglo ini. Seolah-olah kutukan kesombongan yang dulu menyelimuti tempat ini telah sirna ditelan oleh bumi desa Jatiwangi yang sangat subur dan penuh kedamaian. Wulandari menatap Jatmiko dengan pandangan yang penuh dengan rasa bangga dan cinta yang semakin mendalam. Menyadari bahwa pilihannya tidak pernah salah, meskipun sempat ditentang habis-habisan oleh keadaan yang sulit. Jatmiko yang biasanya merasa rendah diri karena kaki pincangnya, kini berdiri tegak dengan bantuan tongkat bambunya. Merasa bahwa jiwanya telah merdeka dari belenggu penilaian manusia yang hanya melihat fisik semata. Mereka berdua berjalan perlahan menuju ke arah sumur tua di sudut halaman. Tempat di mana kejujuran dan ketulusan selalu terpancar dari airnya yang bening dan tidak pernah mengering meski musim berganti. Di bawah naungan pohon mangga yang rindang, mereka duduk sejenak sambil menikmati semilir angin sore yang membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa wangi bunga melati yang mekar di taman belakang rumah. Nyai Rukmini mengamati mereka dari kejauhan dengan senyum tipis di wajahnya. Merasa bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahan besar yang hampir menghancurkan segalanya. Kehormatan keluarga kini benar-benar terjaga. Bukan karena tumpukan emas atau gelar bangsawan, melainkan karena tegaknya kebenaran dan hadirnya rasa saling memaafkan di antara sesama manusia yang memiliki hati yang suci dan tulus. Malam mulai turun menyelimuti desa Jatiwangi, dengan kelembutan yang menenangkan jiwa bagi setiap penduduk yang telah menyaksikan kekuatan sebuah kebenaran yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun jua. Lampu-lampu minyak di sekeliling rumah Joglo mulai dinyalakan,
memancarkan cahaya hangat yang menyinari setiap sudut ruangan yang kini terasa lebih lapang dan bebas dari rasa takut akan pengkhianatan yang licik. Jatmiko berpamitan untuk pulang ke gubuknya. Namun Nyai Rukmini melarangnya dan meminta pemuda itu untuk menginap di salah satu kamar tamu terbaik sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang seorang ibu yang baru. Cerita tentang keberanian Jatmiko dan penyesalan Nyai Rukmini ini akan terus diceritakan oleh warga desa dari generasi ke generasi sebagai pengingat agar jangan pernah menilai orang hanya dari kulit luarnya saja. Keadilan telah menemukan jalannya sendiri. Menundukkan kepala yang sombong dan mengangkat derajat orang yang dihina. Namun memiliki hati seputih salju dan sekeras batu karang di tengah lautan luas. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nyai Rukmini dapat tidur dengan sangat nyenyak, tanpa perlu memikirkan berapa banyak harta yang harus ia kumpulkan demi sebuah gengsi dan kehormatan palsu. Waktu berlalu dengan sangat tenang menyelimuti seluruh pelosok desa Jatiwangi setelah peristiwa besar yang mengguncang halaman rumah joglo tersebut. Musim kemarau yang panjang akhirnya berganti dengan turunnya hujan pertama yang membasahi tanah kering dan menghapus jejak debu kesombongan. Suasana pagi di kediaman megah itu kini terasa jauh lebih sejuk dan damai tanpa ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Burung pipit berkicau riang di atas atap genteng tanah liat. Menyambut sinar matahari pagi yang menembus celah daun pohon mangga di halaman depan yang kini selalu terbuka bagi siapa saja. Nyai Rukmini telah banyak berubah semenjak hari di mana ia menundukkan kepalanya dalam untuk meminta maaf kepada Jatmiko di hadapan para warga. Perempuan tua itu tidak lagi duduk seharian di kursi goyang rotannya dengan wajah angkuh dan tatapan mata yang merendahkan orang miskin. Kini ia sering terlihat menyapu beranda sendiri di pagi hari. Menikmati setiap sapuan lidi di atas lantai kayu yang sangat mengkilap. Kesombongan yang dulu menjadi pelindung utamanya telah runtuh sepenuhnya. Digantikan oleh kelembutan hati seorang ibu yang akhirnya menemukan makna sejati dari kehormatan keluarga. Jatmiko tidak lagi tinggal sendirian di gubuk sempitnya yang berada di ujung desa dekat perbatasan pinggiran hutan jati yang sangat sepi. Nyai Rukmini telah memintanya dengan sangat tulus untuk memindahkan semua peralatan memahat kayunya ke salah satu sudut halaman rumah joglo. Setiap pagi hari kini selalu dihiasi oleh suara ketukan palu dan pahat kayu berirama yang sangat merdu terdengar dari sudut pekarangan. Suara pahatan itu seakan menjadi nyanyian kedamaian baru bagi rumah tersebut. Menggantikan keheningan kaku yang selama bertahun panjang, mengurung penghuninya dalam dinding gengsi bangsawan. Wulandari menjadi wanita yang paling bahagia melihat perubahan besar yang terjadi pada ibunya dan kehangatan yang kini mengisi seluruh ruangan rumahnya. Setiap kali Jatmiko sedang sibuk mengukir kayu jati di sudut halaman yang teduh, gadis cantik itu selalu datang menghampiri membawakan secangkir kopi panas dan sepiring singkong rebus. Silakan diminum dahulu kopinya Kakang Jatmiko agar lelahmu sedikit berkurang setelah bekerja keras sejak pagi. Ucap Wulandari dengan senyum manis yang membuat bunga melati seolah iri. Jatmiko menghentikan pekerjaannya sejenak, mengusap keringat di dahinya. Lalu menerima cangkir kopi itu dengan tatapan cinta mendalam. Halaman depan rumah yang sangat luas itu kini tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan bagi anak kecil desa untuk bermain lari bersama. Sumur tua di sudut pekarangan tetap mengalirkan air jernih yang menyegarkan. Namun kini siapapun boleh datang perlahan untuk menimba airnya yang bersih. Suara tawa anak desa sering terdengar riang berlarian mengejar capung terbang di sekitar tempat penjemuran padi tanpa takut dibentak kasar oleh pemilik rumah. Nyai Rukmini justru sering membagikan sisa kue basah kepada mereka. Senyumnya kini terlihat sangat tulus dan keriput di wajahnya memancarkan keibuan yang tersembunyi rapat. Pemandangan di dalam dapur belakang juga menjadi jauh lebih hidup dan penuh dengan aroma kebahagiaan setiap kali waktu sibuk memasak pagi tiba. Mbah Jati tidak lagi bekerja dalam ketakutan bayangan amarah. Pelayan tua itu kini sering bersenandung pelan, sambil menumbuk bumbu masakan di lumping batu. Asap wangi dari kayu bakar yang menyala terang di dalam tungku menyatu dengan aroma gurih sayur lodeh dan ikan asin goreng kesukaan pemuda Jatmiko. Wulandari dengan gerakan lincah membantu menyiapkan piring keramik di atas meja makan. Menciptakan harmoni kehidupan keluarga yang sangat sederhana. Namun terasa begitu kaya kasih sayang.
Saat waktu makan siang tiba memanggil. Meja makan kayu jati di ruang tengah menyajikan pemandangan indah yang belum pernah terjadi sebelumnya di rumah ini. Nyai Rukmini duduk tenang berdampingan dengan Jatmiko dan Wulandari. Makan bersama tanpa memedulikan batas perbedaan status sosial yang dulu sangat ia agungkan tinggi. Ibunda Rukmini bahkan tidak segan untuk mengambilkan nasi hangat dan lauk pauk ke piring Jatmiko dengan tangannya sendiri yang mulai bergetar karena usia. Makanlah yang banyak nak Jatmiko. Engkau butuh tenaga besar untuk memahat kayu keras itu setiap hari. Ucap Nyai Rukmini dengan nada suara penuh dengan kehangatan ibunda. Perubahan sikap keluarga pemilik rumah joglo besar ini dengan sangat cepat mengundang simpati yang luar biasa dari seluruh lapisan penduduk desa Jatiwangi. Para tetangga sebelah yang dulu merasa segan dan takut untuk sekadar menyapa, kini sering datang mampir di sore hari untuk bertukar hasil panen kebun. Mereka membawakan setandan pisang manis atau seikat sayur bayam segar dan duduk berbincang santai dengan Nyai Rukmini di beranda kayu yang berhawa sejuk. Tidak ada lagi jarak tembok yang memisahkan antara si miskin dan si kaya. Semuanya membaur rukun dalam satu rasa kekeluargaan yang erat bagaikan anyaman tikar pandan. Usaha kerajinan pahatan kayu Jatmiko juga semakin berkembang sangat pesat semenjak ia mulai bekerja di halaman rumah besar yang mudah dijangkau oleh pembeli. Banyak saudagar baik dari kota yang datang langsung meluangkan waktu untuk memesan ukiran jati buatannya, karena detailnya yang sangat halus dan bernilai seni tinggi. Meskipun pesanan datang silih berganti setiap hari dengan tawaran harga yang sangat mahal, Jatmiko tetap menjadi seorang pemuda yang rendah hati dan tidak serakah. Ia bahkan mulai sabar mengajarkan keterampilan memahat ukiran kepada beberapa pemuda desa, agar mereka juga bisa memiliki mata pencaharian yang layak dan tidak tertipu. Mbah Jati sering meluangkan waktu berdiri di ambang pintu dapur kayu, sambil menatap keharmonisan keluarga majikannya dan mata tua yang berkaca terharu. Pelayan setia itu perlahan mengusap sudut matanya yang basah menggunakan ujung kain kebayanya. Merasa sangat bersyukur, doanya selama ini telah dikabulkan oleh Sang Pencipta. Badai kemarahan besar memang harus datang melanda untuk meruntuhkan pohon kesombongan yang lapuk, agar tunas kebaikan yang baru dapat tumbuh berkembang dengan sangat subur. Ia bergumam pelan memanjatkan puji syukur karena telah dikirimkan malaikat pelindung berwujud pemuda pincang yang memiliki hati jauh lebih lurus dari siapapun di dunia. Suatu sore hari yang sangat cerah menyenangkan. Angin berhembus pelan menggoyangkan dedaunan pohon beringin raksasa yang berdiri gagah di perbatasan jalur masuk desa Jatiwangi. Jatmiko baru saja merampungkan menyelesaikan sebuah patung kayu berukuran sedang, yang telah ia kerjakan dengan sangat teliti penuh kesabaran selama beberapa minggu terakhir ini. Patung indah itu berbentuk sepasang burung merpati berbulu halus yang sedang bertengger berdampingan mesra di atas ranting bunga melati yang mekar dengan sangat sempurna. Detail ukiran bulu burung dan kelopak bunganya terlihat begitu hidup nyata. Seolah kayu keras itu bernapas dan siap terbang membawa pesan cinta ke seluruh penjuru desa. Jatmiko memanggil Wulandari yang sedang menyapu mengumpulkan daun kering di halaman belakang, dan memberikan patung merpati kayu menawan tersebut sebagai hadiah tanda cinta tulusnya. Ini untukmu Wulandari tercinta. Sebagai pengingat indah, bahwa kebebasan jiwa dan kesetiaan hati akan selalu mekar merekah jika ditanam di atas hamparan tanah yang jujur. Wulandari menerima patung ukiran kayu itu dengan kedua tangan gemetar. Air matanya menetes jatuh perlahan, karena merasa terharu melihat keindahan mahakarya dari calon suaminya. Terima kasih Kakang. Aku akan menyimpan ukiran berharga ini di tempat paling istimewa di dalam kamarku sebagai saksi bisu perjalanan cinta kita. Jawab Wulandari, lembut bahagia. Hari perayaan pernikahan yang telah lama ditunggu seluruh warga akhirnya disiapkan dengan matang, tanpa kemewahan yang berlebihan seperti yang pernah direncanakan bersama saudagar licik dulu. Tidak ada acara pesta besar meriah yang mengundang pejabat dari kota jauh atau tumpukan emas perhiasan yang menyilaukan mata para penduduk sederhana desa Jatiwangi. Mereka hanya bersama mendirikan tenda peneduh sederhana terbuat dari anyaman daun kelapa di halaman depan rumah joglo, dihiasi dengan bunga segar wangi dari kebun sendiri. Warga desa tetangga secara sukarela datang bergotong royong riang membawa bahan makanan basah,
dan membantu memasak di dapur umum untuk merayakan penyatuan dua hati suci tersebut. Malam tenang sebelum hari pernikahan agung tiba. Nyai Rukmini memanggil Wulandari dan Jatmiko untuk duduk bersila berdekatan di hadapannya di tengah ruang keluarga. Lampu minyak menyala menyisakan redup memberikan bayangan hangat damai di dinding kayu jati tua saat wanita beruban itu meraih erat kedua tangan anak kandung dan menantunya. Besok pagi kalian akan mengikat janji suci abadi. Ibu hanya meminta satu hal penting. Jagalah rumah warisan ini dengan kasih sayang penuh, dan bukan dengan kesombongan buta. Jatmiko mengangguk mantap meyakinkan sambil menggenggam tangan wanita tua itu. Berjanji setia akan melindungi keluarga barunya ini, dengan seluruh nyawa dan sisa tenaga seumur hidup. Pagi hari yang memancarkan cahaya cerah menjadi saksi alam bisu pernikahan sangat sederhana antara Wulandari yang cantik jelita dan Jatmiko si pemahat kayu yang berbudi luhur. Mereka berdua melangkah mengenakan pakaian kebaya anggun dan beskap tradisional berwarna putih bersih, tanpa banyak perhiasan emas mewah yang menempel di sekujur tubuh mereka berdua. Kepala desa bijaksana memimpin upacara adat pernikahan dengan penuh hikmat di hadapan ratusan warga desa yang duduk diam bersila, memenuhi seluruh penjuru halaman rumah joglo. Ketika untayan doa penutup selesai dibacakan dengan syahdu, tangis kebahagiaan pecah di antara para tetamu. Hadirin yang merasa sangat lega melihat akhir bahagia dari penderitaan luar biasa ini. Pesta perayaan sederhana diisi dengan kegiatan makan bersama merakyat menggunakan piring anyaman bambu beralaskan daun pisang hijau yang menyebarkan aroma wangi khas masakan pedesaan. Nasi tumpeng kuning berukuran menjulang besar dipotong perlahan oleh Nyai Rukmini dan bagian pucuk pertamanya diberikan kepada Mbah Jati sebagai bentuk rasa penghormatan tertinggi keluarga. Suara gelak tawa lepas para warga desa menggema memantul di setiap sudut rumah megah yang dulunya terasa sangat sunyi, kaku, dan penuh dengan aturan mengekang. Jatmiko meskipun berjalan harus tertatih pelan dengan tongkat bambunya. Tak henti terus tersenyum ramah menyalami setiap tamu yang datang berbaris, memberikan doa restu untuk kebahagiaan keluarga kecilnya. Ketika cahaya senja merah mulai menyelimuti batas desa dan para tamu undangan perlahan telah berpamitan pulang berjalan dengan perut kenyang serta hati yang sangat riang gembira. Rumah joglo peninggalan leluhur masa lalu itu kembali menjadi tenang sepi. Namun kali ini ketenangan malamnya dipenuhi oleh gelombang kehangatan cinta yang sangat nyata terasa. Para pekerja pelayan membersihkan sisa makanan di halaman rumah sambil bersenda gurau ringan bertukar cerita. Tidak ada lagi rasa lelah beban, karena mereka bekerja dengan hati gembira. Nyai Rukmini duduk bersandar santai di kursi goyangnya, memandangi menantu hebat dan putrinya yang sedang menata kembali kursi kayu di beranda dengan perasaan syukur tiada batasnya. Bulan demi bulan berikutnya terus berlalu lancar membentuk sebuah rutinitas irama kehidupan yang sangat damai dan menenteramkan seluruh jiwa setiap penghuni di dalam rumah tua tersebut. Jatmiko kini berangsur menjadi sosok pemimpin pelindung keluarga yang sangat dihormati semua orang. Pendapat bijaknya selalu didengar patuh oleh warga desa. Jika ada sebuah perselisihan masalah, tidak ada lagi satu orang warga pun yang menatap melihat kekurangan fisik pada kaki Jatmiko, karena kebesaran hatinya telah menutupi semua kelemahan jasmani tubuhnya. Ia selalu berjalan melangkah berdampingan setia bersama Wulandari menyusuri jalan pinggir tanah desa setiap sore, membagikan senyum ikhlas dan sapaan ramah kepada setiap orang yang berpapasan. Saat musim panen raya akhirnya tiba, dan padi menguning terbentang luas bagaikan hamparan karpet emas murni. Halaman rumah joglo kembali dipenuhi hamparan butiran padi jemuran warga. Jatmiko meskipun menyadari memiliki keterbatasan pergerakan fisik, tidak merasa segan ikut duduk melantai di atas tikar pandan, membantu para pekerja lelah membolak-balikan gabah yang mengering panas. Nyai Rukmini memupuk sekarang memiliki kebiasaan baru yang indah, yaitu rutin menyisihkan sebagian besar hasil keuntungan panennya untuk dibagikan rata kepada para janda tua dan kaum miskin. Harta kekayaan berlimpah tidak lagi ditimbun rakus untuk membesarkan gengsi nama semata, melainkan dialirkan lancar menjadi sungai kebaikan yang menyuburkan kehidupan semua orang di desa tenang itu. Kebiasaan berkumpul minum teh bunga hangat di malam hari kini menjadi momen kebersamaan keluarga yang paling dinantikan hangat di bawah atap teras beranda rumah joglo.
Ketiganya selalu duduk santai rukun menikmati sajian pisang rebus empuk dan kacang tanah gurih. Ditemani oleh paduan suara jangkrik yang bersahutan riang dari arah semak kebun belakang. Bintang kejora di hamparan langit memancarkan kilau cahaya redup yang melengkapi kesempurnaan keheningan malam. Sementara tiupan angin sejuk berhembus pelan menyapu permukaan kulit lelah mereka. Kehidupan manusia terasa sangat utuh dan sempurna penuh ketika relung jiwa tidak lagi dikejar cemas oleh bayangan keserakahan harta duniawi, yang seringkali membutakan mata tanpa disadari. Dalam balutan suasana malam desa yang sangat tenang itu, Jatmiko sering melantunkan menceritakan kisah petualangan tentang keindahan misteri hutan jati dan rahasia alam kepada keluarga barunya. Nyai Rukmini selalu mendengarkan takjub dengan sangat saksama. Ia baru benar menyadari betapa luasnya kedalaman ilmu pengetahuan, pemuda yang dulu pernah ia anggap sangat bodoh dan rendahan. Menantu kesayangannya penuh bakat itu mengajarkan mendalam tentang filosofi pohon jati yang mampu tegak bertahan di musim kemarau kering, meskipun harus merelakan menggugurkan semua daunnya. Kekuatan hidup sejati berada tersembunyi di dalam akar yang menancap kuat pada kebaikan tanah. Bukan sekadar pada daun hijau rindang yang memamerkan keindahan sesaat. Ucap Jatmiko pelan. Wulandari sering merebahkan sandaran kepalanya dengan manja penuh di pundak ibunya yang kini terasa jauh lebih empuk nyaman dan hangat dibandingkan kenangan pada masa lalu kelam. Tangan keriput Nyai Rukmini membelai memutar lembut helai rambut hitam panjang putrinya. Menyadari sepenuhnya bahwa senyum kebahagiaan jujur, anak perempuannya adalah perhiasan paling mahal di seluruh dunia. Tidak ada tumpukan harta karun peninggalan saudagar kaya atau pangeran bangsawan dari kota manapun yang mampu menebus menukar momen kedamaian batin hati seperti malam ini. Mereka bertiga akhirnya mengerti paham bahwa rumah yang berdiri megah hanya akan menjadi sebuah kuburan yang sepi dingin jika tidak dihuni oleh hati yang saling mengasihi rukun. Keris pusaka tajam peninggalan kakek leluhur yang dulu sempat terjatuh keras dan membawa pertanda peringatan buruk kini telah rajin dibersihkan dan dirawat wangi dengan sangat baik. Benda bersejarah peninggalan itu dikembalikan rapi ke tempat dudukan asalnya di dinding ruang tengah. Bukan lagi dipajang sebagai simbol keangkuhan atau kebanggaan terah keturunan bangsawan yang kosong. Keris tua itu kini berubah menjadi sebuah pengingat teguran bisu tentang pentingnya ketajaman arah pikiran dan kepekaan hati nurani dalam menghadapi setiap cobaan ujian hidup yang datang menerpa. Keselamatan keluarga nyatanya terbukti tidak bergantung pasrah pada kilauan lapisan emas di sarung keris, melainkan bersandar pada kemurnian doa jiwa orang yang bernaung di bawah atap sama. Waktu terus berputar memutar membawa pergantian musim hujan demi musim kemarau. Di atas tanah pedesaan yang sangat subur dan selalu dilimpahi limpahan berkah dari penguasa langit, Wulandari kini tengah mengandung membawa anak pertama dari benih cinta mereka. Sebuah kabar berita gembira yang seketika membuat suasana rumah joglo itu semakin dipenuhi oleh tawa riang bahagia. Nyai Rukmini menjadi sangat antusias gembira, menyiapkan jahitan berbagai pakaian bayi rajutan tangannya sendiri yang lembut. Tidak sabar menanti tangis kehadiran cucu pertama pewaris keluarga yang sah. Jatmiko dengan senyum penuh semangat luar biasa mulai memahat sebuah ayunan tidur, kayu jati bermotif naga kecil yang dipercaya kuat akan membawa perlindungan kekuatan dan kebijaksanaan bagi anaknya. Penduduk desa ikut merayakan menyambut kabar kehamilan Wulandari dengan beramai mengirimkan rantang berbagai macam masakan tradisional bergizi tinggi sebagai wujud bentuk rasa syukur, doa mereka bersama. Tidak ada setetes pun lagi rasa iri atau dengki di dasar hati para tetangga karena mereka sangat tahu keluarga ini benar sungguh layak mendapatkan semua anugerah kebahagiaan tersebut. Mereka senantiasa mengingat sosok Jatmiko bukan sekadar sebagai pria tukang kayu yang berjalan pincang, melainkan dihormati sebagai seorang pahlawan tanpa pedang tajam yang menyelamatkan desa dari cengkeraman saudagar licik. Kehadiran lahirnya seorang bayi mungil di rumah besar itu kelak pasti akan menjadi titik penyempurna dari lembaran panjang kisah hidup yang pernah dicuci diwarnai oleh derai air mata. Di penghujung suatu malam sunyi yang sangat hening, seorang pria peronda malam berjalan santai melintasi jalan tanah berbatu di luar depan pagar batas rumah joglo tersebut.
Pria bersarung tebal itu berhenti melangkah sejenak sambil merapatkan kain jaketnya menahan tusukan hawa dingin embun malam basah yang mulai turun deras, membasahi permukaan dedaunan di sekitarnya. Ia menatap melihat pendar cahaya terang lampu minyak dari teras beranda rumah yang memancarkan bayangan siluet, 3 orang yang sedang duduk, berbincang santai diselingi suara tawa pelan. Peronda desa itu tersenyum simpul kecil lalu melanjutkan kembali langkah kakinya sambil memukul pelan kentongan bambu. Merasa sangat aman karena denyut jantung desa ini telah kembali berdetak dengan damai. Kisah masa kelam tentang keangkuhan seorang ibu yang terlalu memuja harta dan menolak kasar pemuda cacat, dengan sumpah kejam kini telah sepenuhnya lenyap di telan putaran waktu. Sebagai cahaya gantinya, lahirlah sebuah cerita hikayat baru tentang besarnya kekuatan pengampunan ikhlas tanpa batas dan tegaknya kemenangan cinta tulus murni di atas segala bentuk ketamakan sifat manusia. Di bangku warung kopi pinggir jalan raya, para pria tetua desa tidak akan lagi membicarakan aib kesombongan Nyai Rukmini, melainkan memuji keharmonisan keluarga teladan di desa mereka sekarang. Segala derita ujian cobaan berat yang pernah singgah melanda di rumah itu, ternyata murni merupakan cara takdir langit untuk mencuci bersih noda hati yang kotor menjadi suci terang kembali. Mbah Jati yang sedang rajin menyapu sisa debu terakhir di lantai teras depan, menghentikan gerakannya berhenti sejenak dan menatap jauh ke langit pagi yang perlahan semakin terang benderang. Pelayan tua renta itu mengembang tersenyum penuh rasa kedamaian, melihat majikan perempuannya sedang ceria membawakan piring sarapan untuk Jatmiko yang bersiap memegang alat memahat kayu seperti biasa. Memang sangat benar petuah bahwa aliran air yang jernih pada akhirnya akan selalu sabar menemukan jalannya sendiri untuk bermuara di telaga kebahagiaan yang sangat luas dan tenang. Di bawah perlindungan atap rumah, joglo warisan leluhur yang berdiri kokoh ini, kekuatan cinta dan kejujuran kebenaran, akhirnya berhasil berdiri tegak selamanya, tanpa bisa digoyahkan dirobohkan oleh niat jahat siapapun.